Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Fikri Adripi. Untuk yang poin pertama, aktifkan WhatsApp pada PC, kemudian start capture pada salah satu network interface yang aktif, kemudian buka browser yang dengan menggunakan protokol HTTP bukan HTTPS. Di sini kita pilih networknya WiFi, kemudian ini sudah start capture, kemudian kita ke web yang kita ingin gunakan, kita refresh dulu, kemudian kita biarkan selama 10 detik. Nah, setelah capture yang selesai, kita cari HTTP. Nah, di sini ada HTTP GET dan HTTP 1.1.200 oke. Nah, di sini ada destination dan source. Destination ini adalah IP eh, IP web lokal yaitu atau IP dari web yang kita gunakan. Kemudian di sini di source ada angka untuk IP web dari PC tersebut, di PC yang digunakan. Kemudian untuk memastikan apa itu benar atau tidak, kita run, kemudian cmd. Di sini terlihat IP address dari server yang digunakan, dari web yang digunakan yaitu 223.25.103.30. Nah, di sini sama ya. Kemudian untuk mengecek eh, IP address dari PC yang digunakan yaitu dengan melakukan IP config. Nah, di sini terlihat di IPv4 addressnya 192.168.0.104 sama dengan source yang ada di sini. Kemudian untuk poin B, kita ke statistik, kemudian protokol hierarki. Nah, di sini ada frame Ethernet, IPv4, TCP, HTTP, dan lain base data. Untuk yang pertama itu Ethernet. Ethernet adalah gunanya untuk mentransmisikan sebuah data dengan menggunakan media fisik yaitu kabel. Kemudian di IPv4, IPv4 ini merupakan lapisan ketiga yaitu network. IPv4 berfungsi untuk merutekan data ke tujuan. Kemudian ada TCP atau transmisi kontrol protokol yaitu gunanya untuk memastikan transportasi saat proses penyampaian dari server ke dari web ke server agar aman dan tidak salah. Kemudian ada HTTP. Kemudian di sini ada protokol-protokol yang digunakan, protokol hierarki yang digunakan yaitu dari from Ethernet. Ethernet merupakan mengekapitulasi atau mentransmisikan data dengan menggunakan media fisik seperti kabel. Kemudian IPv4, Internet Protocol versi 4, merupakan lapisan ketiga, yaitu lapisan network. IPv4 ini berguna untuk merutekan data agar sampai ke tujuan. Kemudian ada transmisi kontrol protokol, yaitu TCP. TCP merupakan lapisan keempat yang berguna untuk memastikan data agar sampai ke tujuan dengan baik dan tidak salah atau kesasar. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, merupakan lapisan ketujuh yaitu application yang berguna untuk komunikasi antara browser web dengan server. Kemudian yang terakhir ada line-based text data. Line-based text data ini bukan merupakan sebuah protokol, tetapi merupakan deskripsi jenis data yang digunakan. Ya, line-based text data ini ditransfer oleh HTTP dalam bentuk teks yang dapat dibaca manusia yang diformat menggunakan baris. Kenalkan, saya Lutfi Abron Fatoni dengan NIM 1101223288, poin C dan D. Untuk yang C, protokol layer 7 yang terlibat dalam komunikasi ini adalah HTTP, yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Gunakan menu follow TCP stream pada paket HTTP GET. Kalian dapat memilih salah satu protokol HTTP proses GET yang muncul pada list. Ceritakanlah informasi yang kalian peroleh berdasarkan data yang ditampilkan oleh Wireshark. Nah, di sini jadi kita memilih uh, salah satu dari sekian banyak ini yang terdapat yang di infonya terdapat get, kita klik kanan,
lalu di follow dan TCP stream. Nah, di sini ada beberapa info yang ini. Yang pertama paling atas adalah request line. Ini adalah baris pertama dalam permintaan HTTP yang menentukan metode atau get, path, dan versi HTTP. Di sini lalu di bawahnya ada host. Host merupakan yang menentukan tuan rumah server yang diminta. Di sini karena kami menggunakan web dari simpator.kaltimprof, maka yang di sini yang muncul adalah URL dari web tersebut. Lalu connection menentukan apakah koneksi harus tetap terbuka setelah permintaan ini. Di sini dalam koneksi tertulis keep alive, yang artinya koneksi harus tetap tersambung atau terhubung. Lalu ada accept yang merupakan uh, menentukan jenis konten yang dapat diterima oleh klien. Yang di sini aplikasi dengan format JSON atau JavaScript. Lalu selanjutnya ada user agent. User agent mengidentifikasi peramban atau klien yang membuat permintaan. Lalu ada X request with header khusus yang mungkin digunakan untuk beberapa kerangka kerja JavaScript. Lalu ada referrer. Di sini terdapat URL http simpator.kaltimprof.go.id /index.html. Lalu ada except encoding yang merupakan jenis kompresi yang didukung oleh klien atau yang meminta ke server. Dan ada accept language yang merupakan bahasa yang diinginkan oleh klien untuk direspon dari servernya. Nah, lalu di bawah sini ada http://1.1.200 OK. Ini adalah baris pertama dalam respon HTTP yang menentukan versi HTTP. Di sini karena HTTP/1.1 maka versinya yaitu 1.1.1. Dan 200 OK menunjukkan dan 200 OK adalah kode status. Di sini date merupakan tanggal yaitu hari Senin 6 Mei 2024. Lalu server menunjukkan server web yang merespon permintaan. Lalu ada content length di sini 100 yang memiliki satuan yaitu byte per second. Lalu keep alive dan connection keep alive yang mengharuskan koneksi tetap terhubung. Lalu content type yaitu teks atau HTML yang merupakan jenis atau konten yang terdapat pada web tersebut. Lalu selanjutnya untuk poin D, pilih salah satu paket HTTP, perhatikan bagian panel paket detail, ceritakan dan jelaskanlah mengenai informasi apa saja yang terdapat pada panel paket detail tersebut. Tuliskan search IP address, destination IP address, search MAC address, dan destination MAC address dari paket yang telah dipilih. Apa perbedaan alamat IP dan MAC? Mengapa perlu dua jenis alamat tersebut? Oke, di sini untuk melihat MAC address di Ethernet 2, di sini tertulis destination C043475242F merupakan MAC address destination. Lalu di bawahnya ada source 5091E3842144. Ini merupakan MAC address dari source. Nah, lalu yang untuk IP address-nya di sini IP Internet Protocol version 4. Untuk IP storage address yaitu 223.25.103.30 dan untuk IP destination address 192.168.0.104. Lalu perbedaan dari MAC address dan IP address adalah untuk MAC address merupakan alamat tetap pada perangkat, yang artinya ketika menggunakan perangkat maka MAC address dari perangkat tersebut bersifat tetap, dan sedangkan IP address bersifat logis. Lalu perbedaan dari alamat IP dan MAC, mengapa perlu dua jenis alamat tersebut? Karena alamat IP memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal di seluruh dunia. Alamat IP juga memungkinkan rute pengiriman data di dalam jaringan global karena memungkinkan identifikasi perangkat dan lokasi mereka di jaringan. Sedangkan MAC address digunakan untuk mengarahkan data dalam suatu jaringan lokal. MAC address penting untuk komunikasi langsung antara perangkat di dalam jaringan lokal seperti hal switch dan hook. Perkenalkan nama saya Muhammad Mulk Bakri, poin dari bagian E.
masih dalam list hasil filter untuk HTTP, berarti kan dari mulai HTTP GET request sampai dengan proses HTTP 200 oke, 200 oke, klik list HTTP GET, perhatikan panel paket detail, masuk ke bagian transmisi kontrol protokol. Nah, eh, untuk pada bagian ini kita pertama masuk pada transmisi kontrol protokol. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, ini time step. Para time step ini terbagi menjadi dua, yakni time since first frame dan time since preview frame. Nah, kedua bagian ini kita klik kanan terus apply as column. Itu juga di bawahnya. Nah, jadi penjelasan mengenai time since first frame ini yakni memaparkan atau menunjukkan beberapa berapa lama waktu yang telah berlalu sejak proses yang telah terjadi pada bingkai yang pertama. Nah, dalam tangkapan waktu tersebut diterima. Selain itu pula, pada bagian ini kita juga melihat gambaran dari keseluruhan durasi komunikasi yang terjadi. Kemudian penjelasan mengenai time since preview frame, yakni pada bagian ini memaparkan lama jeda waktu antar bingkai yang sedang dianalisis dalam urutan penerima, dan itu pula kita diarahkan untuk uh, menghitung waktu yang diperlukan mulai dari HTTP GET sampai dengan responnya sampai ke user HTTP 200K. Cara untuk menghitungnya yakni dengan cara mengurangkan antara HTTP GET 200K dengan HTTP GET. Ya, bisa dilihat di bagian ini yakni HTTP. Nah, jadi kita mengurangkan yakni 0,4959 2000 dengan ini 0,005877 ribu. Nah, hasilnya itu adalah 366. Selanjutnya kita masuk pada bagian F, yakni gunakan filter untuk menampilkan proses yang melibatkan protokol TCP/UDP. Jadi kita pertama mencari protokol TCP/UDP-nya. Oke, setelah itu sudah tampil TCP/UDP-nya. Selanjutnya jelaskan kapan masing-masing protokol tersebut digunakan pada proses yang kalian capture dari worksheet tersebut. Jadi penggunaan TCP/UDP ini digunakan pada saat analisis protokol jaringan. Nah, jadi fungsi dari TCP/UDP ini ketika kita mengalami suatu gangguan atau masalah dalam jaringan, kita dapat menggunakan TCP/UDP. Nah, supaya apa? Supaya fokus pada jalur tertentu. Nah, TCP dan UDP ini dapat membantu kita untuk menganalisis gangguan dalam jaringan atau dalam keamanan jaringan. Selain itu pula juga dapat membantu peningkatan kualitas jaringan yang lebih baik, supaya gangguannya juga semakin sedikit. Untuk mengidentifikasi titik-titik yang lemah. Jadi setelah titik-titik lemah ini dapat teridentifikasi dengan mudah, TCP/UDP ini dapat menganalisa gangguan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.